Kita coba tes di sini untuk pengubah suaranya ya. Kita coba suara robot. Cek 1 2 3. Di sini saya sedang coba tes security terbaru di Poco X6 Pro. Oke, efek-efek seperti ini ya. Dia masih aman cuy di 60-an, lihat. Padahal efek-efeknya banyak banget di sini ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Sekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba tes di Poco X6 Pro. Nah, bagi teman-teman di sini yang pakai Poco X6 Pro, kita akan coba tes sama-sama di sini guys ya. Untuk security versi 9.2.3 terbaru yang sebelumnya kita sudah coba tes di Poco F6. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat dulu teman-teman ya, untuk di security yang saat ini saya pakai. Ini versi 9.1.8 dan ada beberapa komentar nih ya. Yang paling terbaik sih menurut saya 9.1.8 gitu guys ya. Ada yang komen seperti itu, dan memang sih di versi ini juga sudah stabil banget, udah bagus banget cuy. Tapi di sini ya kita akan coba tes karena ada update terbaru, kita coba tes cuy ya. Biar teman-teman juga di sini yang penasaran. Nah, kalau misalkan ya nggak suka versi terbaru ya udah stay aja di versi ini guys, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu guys ya, beberapa nanti mungkin yang setelah update apakah nanti masih ada atau tidak. Nah, ini teman-teman kita coba lihat untuk di bagian game space. Ini kita juga sudah bahas teman-teman terkait ya di GPU setting untuk di bagian custom, di bagian stand tambahan mode Pro. Nah, Poco X6 Pro di sini sudah ada kembali guys setelah update di plugin layanan sistemnya Core 71 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di Poco X6 Pro ingin dapat atau ingin ada fitur mode Pro seperti ini, teman-teman update plugin layanan sistemnya ke Core 71. Nanti saya sertakan juga di deskripsi guys ya untuk aplikasinya. Oke, nah apakah nanti setelah update security itu akan hilang? Oke, nanti kita coba lihat. Nah, kemudian teman-teman kita coba lihat dulu masuk ke dalam YouTube ya. Nah, untuk di bilas sisinya. Nih, bilas sisi kita coba lihat teman-teman. Nah, tampilannya sudah seperti ini guys tuh. Ini berbeda kan dengan tampilan yang ada di Poco F6. Untuk tampilan dari bilas sisi ketika di YouTube-nya guys, gitu ya. Apakah nanti setelah update ini akan hilang atau tidak? Kemudian kita coba lihat teman-teman di sini untuk di bagian baterai ya. Nah, di bagian baterai kita coba lihat. Nah, ini cuma 4 aja. Semoga nanti setelah update ada fitur tambahan lainnya guys ya. Seperti kayak untuk fast charging gitu ya. Ini fitur tambahan cuman gini aja. Perlindungan baterai cuman seperti ini, nggak ada sampai 80% ya. Kalau di Poco F6 itu ada guys ya. Oke, seperti itu teman-teman, langsung aja di sini kita coba update terlebih dahulu untuk aplikasi security-nya. Nah, teman-teman di sini kita sudah update untuk aplikasi security-nya. Kita langsung aja coba masuk ke dalam aplikasinya, guys. Nah, ini tampilannya seperti ini di Poco X6 Pro ya. Oke, kita coba lihat untuk bagian bawah dia tidak ada fitur populer ya. Nggak muncul. Tapi kalau kita tarik ke atas di sini untuk kotak alat dia ada, guys. Nggak tahu nih di punya saya seperti ini, guys ya. Nggak muncul gitu ya. Nah, seperti ini. Aplikasi tersembunyi diaksesnya bisa di sini, guys. Kemudian kalau kita coba lihat di sini masuk ke dalam pengaturan, dia sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya, dan ini adalah versi stabil 9.2.3 Core 1.1, guys. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat langsung aja masuk ke dalam pengaturan lagi. Kita coba lihat dulu di bagian stand tambahan. Oke, stand tambahan di sini masih sama aja, guys ya. Di sini nggak ada fitur subtitle AI atau yang lainnya. Ya, sepertinya subtitle AI itu memang bawaan dari Poco F6. Tapi ya ada beberapa juga komentar, "Bang, coba dong akalin supaya bisa muncul untuk subtitle AI-nya." Nanti ya kita akan coba tes, guys. Nanti kita akan coba riset dulu lah, biar nanti kalau misalkan berhasil nanti pasti saya akan share, oke? Seperti ini tampilannya. Fitur spesial jendela mengambang seperti ini ya. Rekomendasi cerdas saya matikan. Untuk bilas sisi di sini saya hidupkan. Oke, seperti ini guys tampilannya, kotak alat panggilan, kotak alat video, pintasan dalam permainan, dan bilas sisi ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk di bagian baterai ya. Oke, apakah ada perbedaan atau sama aja? Nah, di bagian baterai ternyata di sini dia sama aja guys ya. Tuh, nggak ada perubahan ya. Tuh, oke, sama aja ternyata ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat di YouTube guys. Di YouTube kita coba lihat. Oke, kita coba lihat bilas sisinya, dan tampilannya masih tetap sama ya. Masih tetap sama seperti ini. Nah, bisa custom, bisa mode bioskop ya, gitu guys. Tampilannya, oke? Nah, sekarang di sini kita coba lihat untuk di game boosternya.
Oke, kita coba lihat masuk ke game booster. Coba lihat guys di sini. Oke, kita coba ke custom. Kita coba lihat, dan tambahan mode pro masih aman ya. Oke, lanjut di sini untuk tesnya sama seperti kayak di Poco F6. Kita akan coba lihat di Genshin Impact apakah dia nanti akan ngelimit performance atau tidak guys. Jadi nanti untuk review bila sisinya langsung aja nanti di gameplay Genshin Impact ya. Oke, yuk langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplay Genshin Impact. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk FPS-nya kita dapat di 60 fps. Ini di security terbaru versi 9.2.3 ekor 1.1 guys ya. Oke, di sini saya masih belum pakai wheel boss ya. Jadi masih tetap seperti ini, dan untuk suhunya di sini masih aman banget di 34,5 guys ya. Oke, jadi di sini nanti kita akan coba main sedikit lebih lama guys ya. Sampai nanti di batas suhu berapa itu dia nanti bakal ngelimit atau tidak. Oke, kalau misalkan nanti ngelimit, kita aktifkan wheel boss-nya. Apakah dia berefek atau tidak ya. Oke, lanjut di sini kita coba teman-teman. Tuh di atas sana ada ini ya. Seperti biasa yang harian gitu guys. Banyak musuh ya. Tapi kita coba jalan dulu ke sebelah sini guys. Dan ini lancar banget 60 fps. Lihat teman-teman, ini smooth banget ya, 60 fps. Luar biasa guys. Oke ya. Teman-teman nanti kita coba lihat, saya coba main sedikit lebih lama ya. Oke guys, di sini kita sudah main ya cukup lumayan guys ya. Tadi keliling-keliling sampai saya nemu tuh di depan ada ini ya. Apa ya namanya ya, kayak gini ya teman-teman ya. Saya jarang main sih guys ya. Oke, yang pasti di sini kita coba lihat dulu bila sisinya, fungsi-fungsinya, kemudian juga untuk pengubah suara ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat ini ada ini ya teman-teman, filter warna tuh lihat. Nah ya, ada perbedaan nggak? Nah guys ya, itu filter warna. Dan di sini untuk kontrol sentuhan juga ada guys. Kita coba tes di sini untuk pengubah suaranya ya. Kita coba suara robot. Cek 1 2 3. Di sini saya sedang coba tes security terbaru di Poco X6 Pro, dan ini dia untuk performa dari voice changer-nya. Cek 1 2 3. Di sini saya sedang coba tes security terbaru di Poco X6 Pro, dan ini dia untuk performa dari voice changer. Nah, ini keren guys ya. Untuk voice changer yang ada di Poco X6 Pro ini keren nih. Suara robotnya tuh robot gitu guys ya. Kalau yang di Poco F6 sebelumnya itu kayak kakek-kakek gitu, ada yang komen tuh guys ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Oke, ini belum kita coba aktifkan untuk wheel boss-nya. Jadi nanti kita coba lihat guys. Saya akan coba sedikit main lebih lama lagi guys. Kita coba lihat nanti apakah dia ngelimit atau tidak gitu guys ya. Oke, kita coba lihat teman-teman di sini dari tadi masih di 60 fps. Langsung aja kita coba ke sana ya. Kita coba lawan. Apakah dia apa namanya? Ada frame. So, kita coba lawan, guys. Oke, langsung kita coba lawan aja ini. Aman dia di 60 terus, guys. Luar biasa, ini settingannya high loh ya. Rata kanan ini settingannya loh. Oh, kuat-kuat cuman ini guys. Ya kalau pakai api enak deh nih. Cepet gitu ya. Tuh. Waduh. Kalau api cepet tuh. Nah, cepet kalau api. Cuma bentar doang Oh my god, ini mau mati. Kita pakai spesial deh. Oh my god, kuat banget ya, lihat. Oke, efek-efek seperti ini ya. Dia masih aman cuy di 60-an, lihat. Padahal efek-efeknya banyak banget di sini ya. Efek-efeknya banyak ini, tapi dia masih stabil di 60 fps. Keren sih ini Poco X6 Pro ya. Oke, sekarang ada petir.
Tuh kita lawan, ini cukup kuat guys. Tuh lihat efek-efeknya dapat, tapi dia masih aman guys. Awas cuy. Ini yang api nih, kuat bener. Bentar lagi nih spesialnya aktif. Come on. Oke, sip. Oke, sip, good. Ayo. Oke, satu lagi guys. Sip. Mantap ya. Kita coba aktifkan. Oke, itu dia guys ya. Nah, sekarang suhunya berapa nih? Kita coba cek. Sudah di 42,8 dan ternyata dia ngelimit performance guys. Ya, bakal kelihatan lah nanti ya. Berapa FPS teman-teman nanti di takostatnya. Jadi dia ini ngelimit guys, ngelimit di suhu 42, berapa nih? 4,43. Ya, di suhu 43 derajat dia ngelimit performance. Dia hanya di 45-44 fps aja guys ya. Nah, nanti pokoknya bakal kelihatan di perekaman takostat ya guys ya. Oke, sekarang di sini kita coba jalan-jalan dulu aja supaya nanti kelihatan lah, atau cukup deh teman-teman. Dan sekarang di sini kita akan coba aktifkan untuk wheel boss-nya. Oke, jadi seperti ini guys ya, mirip-mirip seperti yang ada di Poco F6 ya. Di suhu 40-an lebih, tapi di Poco X6 Pro dia di 43 sudah ngelimit. Nah, sekarang dia sudah naik lagi ke 60 fps guys. Oke, dari sini saya akan coba main lagi sedikit lebih lama ya, biar nanti di grafik atau di perekaman takostatnya tuh bakal kelihatan guys ya, ada perbedaan antara ngelimit dan ketika naik lagi guys ya. Oke, di sini akan coba main lagi nih. Ya, oke guys, di sini saya sudah main cukup lama guys ya. Ini teman-teman bisa lihat FPS-nya dia masih di 60. Saya tadi keliling-keliling ke sini gitu guys ya. Nah, malah ini sudah muncul lagi, dikit lagi gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagian ke atas tuh teman-teman ya. Di sana, tuh ada di sana. Ini sekarang suhunya berapa ya? Dia masih di 60 fps. Mantap cuy. Ya. Ini kalau pakai cooler bisa lebih aman. Tuh, 45 derajat Celcius guys. 45 derajat Celcius ini suhu paling tinggi di bagian layar. Dan dia masih dapat di 60 fps. Mantap sih ini guys ya. Kita coba lihat di bagian belakang. Di kamera di sini suhunya sama ya. Paling tinggi di 45 dia. 45,1 derajat Celcius ya. Oke, di area kamera sini nih. Untuk di area baterai sebelah sini dia di 39, tengah di 40, area sini 45 tadi guys ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk di Genshin Impact. Nah, sekarang di sini kita coba lihat di perekaman takostatnya ya, sambil nanti saya coba perlihatkan saya main game ini berapa lama guys ya. Oke guys, ini dia ya di perekaman takostatnya. Teman-teman bisa lihat di sini luar biasa ini teman-teman ya. Rata-rata FPS-nya kita dapat di 58,8 FPS rata-ratanya. Dan teman-teman bisa lihat di sini luar biasa guys ya nih. Di sini ada sedikit ya, agak cekungan ke bawah. Nah, ini tadi sudah di menit, kalau nggak salah di menit 8 atau 9 di sini. Dia itu ke limit performanya guys, di 45 fps. Nah, kemudian di sini saya nyalakan lagi wheel boss-nya ya. Dan dia konstan di sini di 60 fps guys, lihat. Sampai 26 menitan, ini kurang lebih lah, mau setengah jam ya. 25 menitan ini. Luar biasa cuy. Tuh, lihat ya. Ini 25 menit main stabil cuy FPS-nya, dan suhu tertinggi tadi di 45 derajat Celcius aja ya. Itu tanpa cooler ya. Ini saya main tanpa cooler. Kalau pakai cooler bisa lebih stabil lagi cuy. Mantap ya. Kita coba bandingkan dengan versi security sebelumnya. Saya coba main 16 menit. Nah, memang dia lebih stabil cuy ya. Versi sebelumnya ya, security versi sebelumnya ya, yang 9.1.8 ya. Nah, makanya ini masih yang terbaik sih kalau menurut saya, yang versi 9.1.8 cuy, untuk mainin Genshin Impact. Oke, cuman rata-ratanya di sini dia 57, sedangkan yang
di versi sekarang itu rata-ratanya tadi 58 fps. Mantap ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja untuk tes ya security terbaru di Poco X6 Pro. Dan kalau menurut saya ini mantep banget cuy, keren banget. Boleh teman-teman coba aja. Nanti langsung aja cek di deskripsi untuk link download aplikasinya ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.